Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan diijabah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedoa kita, sepermintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita di pertemuan yang kedua ini tentang keseimbangan ibadah individual dan ibadah sosial. Masuk kita kepada pembahasan yang kedua, keseimbangan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya membimbing kita sebagai hambanya agar seimbang di dalam dunia, agar seimbang di dalam beramal. Keseimbangan yang pertama diantaranya di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah ayat 201. Allah membimbing kita agar seimbang mendapatkan kebaikan di atas dunia, juga seimbang mendapatkan kebaikan di akhirat. Allah tidak membimbing kita hanya mendapatkan kebaikan di akhirat saja, dan Allah juga tidak membimbing kita agar mendapatkan kebaikan di dunia saja. Maka tidak baik seseorang ketika dia mendapatkan kebaikan di dunia tapi tidak dapat mendapatkan kebaikan di akhirat. Alangkah celakanya dia. Maka Allah Subhanahu membimbing kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 201 tadi berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita. Maka ini adalah doa keseimbangan. Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami, fid dunya hasanah. Hasanah kebaikan ketika di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami hasanah kebaikan ketika di akhirat, wa qina azabannar, dan lindungi kami daripada siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertama keseimbangan ketika mendapatkan kebaikan di dunia, seimbang juga dengan mendapatkan kebaikan di akhirat. Lalu apa yang kedua? Keseimbangan yang kedua, kita dibimbing oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam keseimbangan amal. Keseimbangan amal. Tidak baik seseorang ketika dia meninggalkan dunia karena beramal untuk akhirat, sehingga anaknya tidak dipedulikannya karena beramal akhirat saja, sehingga anak-anak istrinya tidak sekolah, tidak makan, dia tidak peduli karena dia sudah terlalu cinta kepada akhirat. Dan juga sebaliknya, lebih celaka apabila orang tidak peduli dengan akhirat, sholat dia tinggalkan, kemudian anak-anak dia tidak bimbing, sedikit pun tidak ada infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu fokus dan cinta kepada dunia. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam membimbing kita, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Akan tetapi orang yang baik itu, kata Nabi, i'mal li dunyaka, beramal dia untuk dunianya seolah-olah dia akan hidup selamanya, datang semangat dalam beribadah. Ketika dia beramal untuk akhiratnya seolah-olah dia mati hari esok, sehingga ketika beribadah kepada Allah dia khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Apa artinya keseimbangan? Beramal di dunia dan juga tidak meninggalkan amal di akhirat, beramal untuk akhirat juga tidak meninggalkan beramal di dunia, seimbang.
Lalu apa keseimbangan yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keseimbangan antara vertikal hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan horizontal hubungan sesama manusia. Allah tentu tidak suka kepada orang yang habalum minan nasnya mantap, silaturahminya mantap, hubungan sesama manusianya mantap, tapi hubungan habalum minallahnya, hubungan kepada Allahnya nol besar. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala habalum minallahnya mantap, tapi habalum minan nasnya bermasalah. Dia selalu sholat, haji berkali-kali, umroh tiap tahun, akan tetapi dia buta, dia tuli dengan orang tetangga di sebelah kanannya, di samping kirinya tidak makan, tidak berpendidikan, orang meminta-minta kemana-mana, dia tidak peduli, dia buta, dia tidak mempedulikan orang lain, dia hanya memikirkan hablum minallah. Tapi Allah bimbing kita, duribat alaihim dhillah aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Harus seimbang antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia, keseimbangan di dalam Islam. Kemudian keseimbangan yang keempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita seimbang agar mencari rezeki di dunia, walaupun sudah ada bagian kita yang sudah Allah berikan. Keseimbangan antara mencari dunia dan mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wabatagi fi ma ataqallah, hendaklah engkau mencari apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minal ard, tapi engkau jangan lupa mencari bagianmu yang ada di atas bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau ada orang tidak mencari rezeki, kemudian dia bermalas-malasan dengan alasan Allah sudah menetapkan rezeki saya tidak usah kerja, sehingga inilah dalil dia untuk menjadi seorang pemalas. Ini tak seimbang, akan tetapi ada usaha, ada ikhtiar. Antara usaha kemudian antara doa, dia harus seimbang. Tidak berdoa saja kemudian tidak mau berusaha, atau berusaha saja dia tidak mau berdoa, seolah-olah dia mampu mendatangkan rezekinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Inilah keseimbangan empat yang sudah kita bahas, keseimbangan di dalam Islam. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas keseimbangan yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.